Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari ini, hari Rabu tanggal 22 November 2023. Makin seru ya Mbak Agi kalau kita lihat apanya ya situasi politik kita ya, terutama ini pertempuran antara kubu Prabowo Gibran dengan Ganjar dan Mahfud. Iya dasar ini kalau kita lihat ya Mbak Agi ya. Iya iya Mas Edi sudah siap banget nih. Jadi biasanya yang dahsyat itu yang di bawah gitu ya. Tapi kalau kali ini yang di atas pun sepertinya dahsyat banget gitu. Ya dasar ya. Nah soal ini yang akan kita bahas dalam perbincangan kita kali ini, off the record membaca berita di balik berita. Alhamdulillah terus bersama kami, saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, semoga perbincangan kali ini menarik ya Mas Irsu. Dan pastinya memang menarik sih, karena Oh, memang menarik. situasi Nggak panas ada perbincangan nggak pasti. menarik sekarang ini. Ya, tadi kita lihat dan saat satunya sebenarnya saya sudah lama ini mungkin sebagian dari viewer masih ingat bagaimana sekarang ini petanya berubah gitu ya. Kalau dulu itu kan petanya kalau ada kemungkinan dua putaran itu ya kalau Anies yang tidak masuk berarti nanti suara Anies akan lari ke Prabowo. Sementara kalau Ya. kemudian Ganjar yang tidak masuk, suara Ganjar itu akan lari ke Prabowo juga gitu yang diuntungkan Prabowo. Gitu kira-kira dulu ya sebelum Gibran gabung dengan Prabowo kan pernah kita kita bicarakan tapi dan petanya ketika setelah MK itu memang berubah petanya sekarang. Jadi sekarang memang kelihatannya ada semacam kesadaran bersama bahwa musuh bersama kalian itu ya Prabowo Gibran gitu. Jadi bukan bukan Anies atau Anies bersama Caimin atau Mahfud Ganjar dan Mahfud gitu kan Mbak yang terjadi ya. Tanda-tandanya semacam itu sudah mulai muncul dan setidaknya kita ingatkan ketika kemarin bukan maksud saya Hasto menyatakan bahwa dia ada komunikasi dengan tim Amin menghadapi tekanan dari penguasa yang kemudian dibantah oleh Nasdem gitu ya. Nah, tapi saya kira Nasdem baper karena begitu saya cek-cek memang benar itu ada komunikasi semacam itu di antara tim Amin dengan timnya Ganjar dan Mahfud itu. Saya kira mungkin kalau Nasdem seperti ucapan dari Ahmad Ali Wakil Ketua Umum, ya jangan ajak-ajak kami, silakan hadapi sendiri kalau menghadapi tekanan penguasa itu mungkin mereka kesel di zaman ketika masih sama-sama di kabinet kan pada waktu itu kan menekan Nasdem itu kan PDIP ya Mbak ya untuk keluar dari kabinet ketika dia mendukung Anies. Saya duga seperti itu Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi kita melihat sebuah koalisi itu kita jangan berharap bahwa 100% mereka akan selalu memiliki pendapat yang sama dan bahwa satu sama lain akan mengeluarkan statement begitu ya, tanggapan yang sama. Itu belum tentu begitu. Seperti yang kita lihat juga di PDIP khususnya ya. Padahal koalisinya di PDIP kan ada banyak juga begitu, ada dari Perindo, ada dari P3, dari Hanura dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat bahwa statement dari Ganjar begitu yang sekarang ini cukup keras ya kepada Jokowi dan kepada maksudnya kepada Prabowo dan Gibran dan tentu saja juga menyerang Pak Jokowi begitu dan kemudian itu agak diademkan oleh Puan. Kita Ya kadang-kadang ada bertanya-tanya, pasti Puan ya. Maharani begitu. Iya, betul. Kalau ini Puan Maharani mungkin dalam hal ini adalah seperti Ahmad Ali di Nasdem gitu ya, yang tidak kita tidak ya maksudnya ketika dikatakan bahwa akan ada kerjasama, dia mengatakan hal yang sebaliknya begitu. Ini mungkin kerjasamanya juga tidak mungkin ini masih putaran mau menghadapi kampanye saja belum sehabis kampanye itu kan sehabis kampanye itu ada pemilihan umum putaran pertama, sesudah itu dimungkinkan untuk putaran kedua. Nah, jadi apapun masih bisa terjadi begitu. Tapi Ya. sangat wajar kalau di antara masing-masing koalisi ini sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan permulaan begitu ya. Tapi tidak atas nama koalisi, atas nama individu dulu. Tapi saya rasa individu ini Ya. melakukan percakapan dengan diketahui oleh yang di atas gitu. Ya, itu terkonfirmasi. Saya melakukan pengecekan betul itu terjadi komunikasi semacam itu antara tim Amin dengan timnya Ganjar Mahfud itu terjadi komunikasi semacam itu. Memang belum terjadi semacam formal antar koalisi begitu. Tapi saya kira sebenarnya begini, mengapa itu terjadi? Karena sesungguhnya kalau kita melihat realitas di lapangan memang belum ada yang pasti untuk pasti memenangkan Pilpres kali ini ya. Jadi kemungkinan besar, peluang terbesar itu memang dua putaran gitu. Dan
salah satunya itu memang diperkirakan itu adalah Prabowo Subianto ya. Ini kita nyebutnya Prabowo Subianto dulu jadi juga ya. Jadi jangan menyebut Gibran. Tapi ada kemungkinan besar setelah Gibran gabung itu ya suara Prabowo Subianto itu merosot gitu. Ada tambahan dari pendukung Pak Jokowi yang kita tahu kan kemarin memang survei-survei juga menjelaskan bahwa ada endorsement power dari Pak Jokowi. Tetapi endorsement Pak Jokowi aja kalau kita pegang Kompas beberapa waktu yang beberapa bulan sebelumnya itu kan hanya 19% ya Mbak Agi ya. Iya. Gitu ya. Dan jangan dilihat mesti dibedakan antara tingkat kepuasan dengan endorsement power itu dua hal yang berbeda. Tingkat kepuasan itu orang tanya puas ya puas gitu ya karena habis dibagi BLT gimana nggak puas kata Pak Jokowi. Tapi apakah kemudian dia akan memilih calon presiden yang di endorse oleh Pak Jokowi? Ya enggak gitu. Apalagi kita tahu kan sekarang itu terkonfirmasi bagaimana kita puluhan tokoh yang semula menjadi pendukung Pak Jokowi itu kan setelah kemudian Gibran maju menjadi calon wakil presidennya Prabowo itu kan kemudian berbalik badan semuanya gitu. Jadi ya kita harus pastikan endorsement power Pak Jokowi itu nggak gede-gede amat lagi gitu ya. Saya mungkin sekitar 10% atau berapa. Jadi kalau mungkin sekarang ini Prabowo masih tetap di atas, tapi bukan berarti dia kemudian bisa seperti yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan Prabowo dan Gibran atau bekerja untuk Pak Jokowi lebih tepatnya itu menyatakan bahwa dia akan satu putaran. Jadi sebenarnya begitu semakin kencang mereka bicara Pilpres kan satu putaran itu mereka itu tahu bahwa Pilpres itu akan berlangsung 2 putaran. Gitu. Iya, kalau kita melihat sekarang ini, kita merujuk saja misalnya yang lebih netral begitu ya Mas Irsu, seperti survei dari Prancis yaitu dari Ipsos. Dia memberikan gambaran elektabilitas itu Anies sudah sekitar 28,9 kalau tidak salah. Dan masuk kemudian akal. yang di ya, masuk akal. Ya, adanya ya, masuk akal. Caimin ya di situ. Caimin masuk itu pasti signifikan. Ya. Betul. Bahkan untuk lembaga survei lokal itu efek kepada PKB-nya kan besar sekali Mas Irsu. Katanya PKB nanti akan naik menjadi sekitar 9%, menjadi nomor 3 sesudah PDIP, Gerindra, dan kemudian PKB. Jadi ini PKB akan panen begitu. Dan dari PKB ini mereka juga masuk menjadi pemilih dari mempengaruhi elektabilitas dari Anies yaitu 28,9%. Nah, kemudian yang berikutnya di atas adalah Ganjar. Ganjar ini sekitar 31 kalau tidak salah. Jadi selisihnya tidak sampai 2%. Kemudian di atas Ganjar ada Prabowo yaitu 32, sekian persen. Selisihnya juga tidak sampai 2%. Semuanya masih masuk ke dalam margin error. Jadi ini artinya tipis-tipis sekali Mas Hersu. Jadi ada kemungkinan dan biasanya yang sudah turun kalau sudah makin mendekati hari H begitu ya, yang sudah turun itu sulit buat naik lagi begitu kan. Banyak sekali kendala, apalagi sekarang ini banyak juga sinyalemen yang mengatakan, pengamat juga mengatakan serangan-serangan dari Ganjar kepada kubu Jokowi begitu itu akan mempengaruhi elektabilitas dia juga. Iya Mbak Agi. Ya memang kelihatan sekali sekarang ini kan seperti saya sebut tadi serangan itu yang sangat masif dilakukan oleh kubu Ganjar Mahfud terhadap Prabowo Sandi dan juga bukan Prabowo Sandi lagi Prabowo Gibran ini kalau lupa aja dan kemudian juga termasuk Pak Jokowi yang salah satu contohnya adalah ketika dia berbicara di Makassar beberapa waktu yang lalu ketika dia diminta memberi penilaian tentang hukum di Indonesia itu dia kata dia nilainya 5 apa gitu. Nah orang tapi memang kemudian melihat ada yang menyebut kalau Ganjar ini terlalu banyak sering menyerang Jokowi, mungkin dia akan kehilangan dukungan dari pendukung Jokowi yang tadinya bersimpati pada Ganjar. Begitu kan sebenarnya ya. Yang disimpulkan semacam itu. Tetapi saya lihat memang bagi Ganjar sekarang tidak ada pilihan lain juga karena kalau dia berbaik-baik dengan Pak Jokowi, dia nggak mungkin juga memilih Pak Jokowi yang itu akan memilih Ganjar, dia pasti akan memilih Gibran kan gitu. Jadi menurut saya justru bagus yang dilakukan oleh Ganjar ini gitu untuk membuat diferensiasi karena kalau pilihannya menurut saya kan itu kemarin kita bahas ya bahwa sekarang ini kalau dari partai pendukungnya Ganjar dan Mahfud itu kan hanya PDIP dan P3 yang ada di parlemen ya kita bisa menghitung suaranya kan suara PDIP itu 19,3% gitu P3 itu sekitar 4 sekian persen gitu kan dan dari sisi kursi kan kecil sekali 19% dan
kemarin kita bilang dia sudah tergerus oleh suara yang banyak lari ke Amin gitu. Sementara Perindo dan Hanura itu kan partai yang belum lolos parliamentary threshold. Artinya ya suaranya paling berapa 1-2% lah gitu kira-kira. Makanya saya bilang kemungkinan sekarang di antara tiga kandidat ini ya Ganjar yang saya kira terlemah dari suaranya. Kalau kita lihat kecenderungan Anies naik dengan bergabungnya Caimin gitu, karena kemarin-kemarin kan Anies ini benar-benar berat untuk masuk di Jawa Timur ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah saya kira ya. Tapi kemarin dengan kita lihat pengumuman Timnas itu kan, coba kita lihat itu tim NU itu mulai dari Jawa Timur tuh kiai-kiai yang berpengaruh di Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah itu kemarin disebut tim Sarang ya, pesantren Sarang itu Mbah Maimun Zubair itu kan, Mbah Maimun Zubair kan putranya 2 orang ada di situ, dan Sarang ini salah satu pesantren yang besar yang kemarin itu mereka tidak bersama dengan Prabowo, kemarin mereka bersama dengan Pak Jokowi kan pada Pilpres itu, karena P3 bersama dengan Pak Jokowi kan pada waktu itu. Juga pada pilkada Jawa Tengah ketika Ganjar maju bersama Pat Yasin putra dari Mbah Maimun kan suaranya juga lari ke mereka ketika berhadapan dengan Sudirman Said itu masuk. Kemudian Tegalrejo, kemudian belum Kiai Taifur Mawardi yang dikenal sebagai kiai yang ahli tirakat dan sebagai dari Purworejo, dan jadi ya kalau tadinya Anies ini sama sekali tidak bisa masuk ke Jawa Timur untuk kantong-kantong NU, sekarang semua dibuka masuk gitu. Jadi asumsinya katakanlah kalau tadi 9% suara PKB itu dikonversi menjadi suara Amin kan itu sangat signifikan angka semacam itu kan jadinya. Jadi memang pertempurannya seperti itu, karena itu menurut saya sangat wajar kalau kemudian mereka berpikir ya kenapa enggak kemudian ada semacam kerjasama untuk embrio kerja nanti pada putaran kedua siapapun yang masuk akan didukung begitu, karena bagi PDIP saya kira sekarang itu sudah betul-betul no way namanya Prabowo dengan Gibran itu ya. Jadi kan mereka pasti akan lebih memilih Anies dan Muhaimin, karena seenggak-enggaknya orang seperti Muhaimin itu punya kedekatan juga dengan PDIP, dengan Ibu Mega dia juga punya hubungan yang cukup lama, dan dia dititipkan oleh Ibu Mega dititipkan oleh Gus Dur ke Ibu Mega kan begitu. Jadi itu petanya sekarang saya kira. Iya, saya juga melihatnya demikian ya Mas Hersu. Jadi saat ini kalau saya melihat potret dari para buzzer ataupun suara organik begitu di media sosial, mereka yang tadinya betul-betul sebagai bisa dikatakan penyembah Pak Jokowi, bahkan ada seperti Islah Bahrawi kan menyebutnya sebagai Pak Jokowi itu sebagai berhala yang disembah begitu. Namanya berhala nggak ada salahnya gitu. Jadi dia nggak akan pernah berbuat salah karena bergerak pun tidak bisa begitu kan. Itu sebagai gambarannya. Jadi mereka yang dulunya adalah geng Cokro misalnya ya, ini kan jelas-jelas adalah pendukung kalau bisa 100% lebih, mereka akan 100% lebih gitu mendukung Pak Jokowi. Pokoknya sudah tidak ada celahnya. Tapi betapa miris saya sekarang kalau melihat narasi-narasi dari para buzzer begitu ketika mereka membicarakan soal Gibran, soal Jokowi dan juga soal Prabowo, itu betul-betul sudah bertolak belakang sekali. Mereka berkali-kali menyatakan penyesalannya, tapi sekarang sepertinya sudah recovery. Yang sekarang yang dilakukan adalah kalau sebelumnya itu dalam tahap menyesal gitu ya, terus kemudian mereka memahami bahwa kondisinya sudah tidak bisa berubah lagi, sudah tidak mungkin menarik Pak Jokowi ke kubu Ganjar. Sekarang yang ada adalah justru attacking gitu, serangan-serangan yang betapa sungguh dahsyat kalau kita melihat di media sosial. Nah, serangan ini juga tidak hanya dari buzzer ya, tapi juga dari kaum intelektual sebetulnya, yang saya sendiri juga heran kenapa dahulu kok mereka bisa demikian tutup mata gitu melihat kenyataan apa yang terjadi di rezim Jokowi begitu. Mereka sama sekali saat itu tidak bisa bersikap kritis, tapi saat ini kritisnya setengah mati, sampai misalnya Gunawan Muhammad sampai menangis. Terus kemudian pertemuan-pertemuan yang intensif di antara mereka, termasuk mereka sowan ke Gusmus di Rembang begitu ya. Dan kalau melihat seperti ini sudah sulit untuk dibelokkan lagi, walaupun nanti misalnya
Ganjar gitu tidak masuk ke putaran kedua, saya rasa mereka kalau seandainya mereka yang tidak mau bergabung kepada Anies Muhaimin, saya rasa mereka akan memilih golput begitu ya. Karena sudah demikian sampai ke ubun-ubun begitu terhadap ketidakberpihakannya kepada Pak Jokowi, kebenciannya kepada politik dinasti. Nah, ini saya rasa Mas Hersu kenyataan seperti ini di mana juga dari pihak dari Prabowo Gibran gitu ya, lembaga-lembaga survei begitu yang sepertinya saya mencurigai sih mereka sekaligus juga bertindak sebagai konsultan politik dari pasangan tersebut gitu. Ini kan membuat narasi-narasi satu putaran terus-menerus digelontorkan. Padahal kalau kita melihat kenyataan di lapangan itu tidak mungkin akan satu putaran yang artinya 50% lebih itu keterpilihan dari Prabowo Gibran. Dan kemudian kalau melihat tren yang seperti ini, saya rasa kecurangan akan makin marak begitu karena mereka pasti akan di-endorse oleh Pak Jokowi kan. Sekarang juga kita sudah tahu begitu ya apa yang terjadi. Walaupun yang terakhir lah saya masih ingat yang terakhir itu yang di Palu, di mana di sana ada acara hasto begitu dengan acara dengan para PDIP begitu konstituen begitu dan kemudian hasto melaporkan kepada Todung Mulya Lubis yaitu tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud yang bahwa ada intel yang masuk ke dalam acara tersebut menurut dia. Ada intel yang ikut duduk dan masuk ke dalam acara yang sebetulnya tertutup dan internal tersebut. Selain itu juga katanya ada 8 orang polisi yang mendatangi acara tersebut. Tentu saja ini TPN menjadi marah begitu ya, tapi itu kemudian ada jawaban dari ya, bukan yang pertama ini kali. bukan yang pertama kali, betul. Intimidasi semacam ini juga pernah terjadi di Jakarta ya, Dan di Solo juga, yang pertama Iya, Solo. dan di Solo juga. Ya, yang pertama ada di Solo di DPC Solo. Ketika itu FX Rudi sedang tidak berada di tempat dan dia mendapatkan laporan dan dia malah mendapatkan laporan pemberitahuan dari DPP yang dilapori langsung dari anak buah yang ada di DPC tersebut, yaitu kedatangan sejumlah polisi begitu ya ke DPC tersebut. Terus kemudian yang di Jakarta, yang di Menteng itu malah berupa anggota BRIMOB dengan senjata lengkap begitu. Walaupun itu sudah dibantah, tapi karena foto-fotonya begitu viral, akhirnya orang juga melihat ini tidak mungkin terjadi kalau seandainya Pak Jokowi tidak pecah kongsi dengan Ganjar atau tidak pecah kongsi dengan PDIP. Dan yang terakhir ini yang terjadi di Palu begitu, itu juga katanya didatangi 8 polisi. Tapi ada jawaban memang dari Kapolres Palu sendiri bahwa itu adalah dalam rangka pengamanan dan mereka patroli ya tidak hanya di lokasi tersebut. Yang jawaban standar sebelumnya. Nah, ya, dan PDIP sama dengan yang di Solo juga jawabannya patroli ya. Betul, TPN PDIP saya rasa juga tidak akan protes keras dan kemudian Todung Mulya Lubis ini membicarakan ini kepada media supaya diungkap begitu ya. Kalau seandainya mereka masih satu kongsi begitu kan. Jadi memang ada tekanan-tekanan tertentu Mas Hersu. Dan saya rasa ini jawaban dari atau pernyataan dari Pak Hendro Priyono. Pak Hendro ini kan bapak mertua ya dari Andika Perkasa. Andika Perkasa kan sekarang menjadi tim inti dari TPN. Ketua, ya. Jadi wakil ketua, salah satu wakil ketua dari TPN Ganjar Mahfud. Dan Pak Hendro Priyono kita tahu ini adalah pakarnya intelijen bisa dikatakan demikian. Nah, tadinya Pak Hendro Priyono kita tahu dia memiliki kedekatan juga kan belakangan dengan Prabowo begitu ya. Dan kemudian sebelumnya sepertinya dia akan memihak kepada Prabowo. Tapi terakhir pada tanggal 10 November yang lalu pada saat acara Hari Pahlawan dia akan menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan Ganjar. Jadi artinya dia mendukung Ganjar Mahfud begitu. Nah, tapi sesudah dia bergabung ini dia justru mengatakan bahwa memiliki keyakinan bahwa dari 3 itu nanti yang akan menang itu adalah Prabowo Gibran. Dia menyatakan saya tetap ada di Ganjar Mahfud, tapi dia sudah tahu bahwa yang akan menang adalah Prabowo Gibran. Nah, ini pertanyaan besar ketika dielaborasi lebih lanjut. Kenapa bisa mengatakan demikian? Apa alasannya? Dia mengatakan ya karena mereka sekarang ada di kekuasaan dan mereka bisa menggunakan segala daya upaya, mungkin dalam tanda kutip ya at all cost begitu, untuk memenangkan pasangan tersebut karena Pak Jokowi ada di belakangnya mereka. Nah, inilah yang kemudian saya rasa akan membuat kecurangan-kecurangan yang kemudian tampak di lapangan di depan mata, apalagi kemarin ada pengumpulan massa oleh
Desa Bersatu yang antara lain dipelopori oleh Abdesi, ini akan membuat lama-lama secara tidak sadar Mas Hersу atau juga dengan sadar koalisi para Prabowo Gibran ini akan menjadi common enemy kalau yang saya lihat. Jadi mereka berdua ini akan koalisi dari Anies dan koalisi dari Ganjar Mahfud ini saya rasa uh, akan memiliki persamaan. Walaupun mereka sama sekali ideologinya sepertinya berbeda, mereka juga tujuannya berbeda. Satu sepertinya tidak mau membicarakan IKN karena mungkin bisa jadi tidak akan melanjutkan, bisa jadi ya. Sementara yang satu sudah pernah mengatakan bahwa akan melanjutkan IKN misalnya. Begitu juga tentang proyek-proyek yang lainnya, yang satu akan melanjutkan, yang satu perubahan. Tapi ketika dihadapkan kepada musuh besar seperti ini, mau tidak mau ketidaksamaan itu pasti akan melebur. Mereka pasti akan mendekat. Dan yang di bawah pun saya rasa tanpa dikomandoin yang di bawah-bawah begitu, mereka pun akan kemudian memiliki common enemy yang sama begitu. Akhirnya dan saya lihat fenomena itu juga di media sosial Mas Hersu. Sudah Ya. menjadi seperti itu. Jadi pihak Anies, pendukung-pendukung Anies begitu misalnya di media sosial, itu kebanyakan ketawa-ketawa hahi saja begitu. Kadang-kadang kadang-kadang meledek kubu dari Ganjar begitu karena kok insafnya telat banget padahal kami sudah tahu dari sejak tahun 2014 mereka mengatakan demikian dan kemudian pihak Ganjar juga tidak merasa tersakiti dengan diledek-ledek seperti itu mereka terus on target kepada Prabowo Gibran. Iya, iya, iya. Ya, kalau kita lihat sadis-sadis ya serangannya itu Mbak Agi ya. Luar biasa sampai kalau seandainya kalau kita kan biasanya kita tampilkan di off the record begitu ya itu yang masih kata-katanya yang taruhlah misalnya kata tolol kata misalnya apa rusak kata apa begitu ya tapi yang itu kita tidak akan tampilkan karena terlalu sadisnya begitu. Oke, jadi kelihatannya petanya mulai mulai terlihat jelas ya begitu ya bahwa sebenarnya gini satu yang bisa simpulkan bahwa pemilu pilpres kali ini tuh dengan catatan itu kecurangannya tidak masif, curangnya pasti curang begitu ya, kecurangannya tidak masif itu dipastikan akan dua putaran gitu itu udah pasti dua putaran. Nah, siapa yang akan masuk dua putaran itu ya potensinya tentu saja Prabowo dan Gibran akan masuk salah satu yang akan masuk gitu ya Mbak ke putaran kedua. Itu kalau tidak terjadi apa ya tidak terjadi kecelakaan di tengah jalan karena kan selama ini kita menyaksikan banyak sekali skenario Pak Jokowi yang tiba-tiba berantakan di tengah jalan. Kalau kita nggak ngitung hari ini dan itu saya juga diakui oleh tim Ganjar Mahfud ya mereka itu akan lolos begitu ya. Nah sementara siapa yang akan lolos antara Ganjar dengan Anies ini kita belum bisa menduga tetapi ada kecenderungan kelihatannya Anies yang akan muncul kenapa karena tren elektabilitasnya naik sementara Ganjar tren elektabilitasnya turun kan begitu ya Mbak Agi ya. Nah ketika terjadi itu maka salah di antara mereka itu kemungkinan besar menurut saya akan mengarah pada ya tadi itu ada aliansi untuk menghadapi Prabowo Gibran sebagai koalisi bersama. Ini tinggal bagaimana nanti kan ada yang memperkirakan bahwa kelompok kanan mungkin tidak akan mendukung Ganjar Mahfud begitu kan katakanlah yang kelompok kanan mereka akan kembali pada Prabowo. Tapi kelompok kanan ini juga sakit kepada Prabowo itu sakit hatinya udah luar biasa juga dan itu bukti kemarin dari Istimewa Ulama kan juga nama Prabowo tidak pernah disebut lagi gitu. Jadi saya menduga sih mungkin mereka kalau sampai pada putusan mati itu lebih baik golput ketimbang mendukung Prabowo kan gitu. Nah ini yang menarik makanya kemudian karena sama-sama tahu bahwa akan jadi dua putaran karena itu dan buat Prabowo Gibran kalau sampai dua putaran itu mereka akan berhadapan dengan siapapun karena mereka menyatu kan antara Mahfud dan Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin itu akan menyatu. Saya kira gitu ya. NU saya kira yang seperti kita sebut tadi merasa nyaman aja nanti akan pindah ke mendukung Ganjar dan Mahfud karena di situ Mahfud hubungan Mohaimin dengan yang kita singgung tadi Bu Mega juga cukup dekat dengan Pak Mahfud bagaimanapun juga dia masih kader NU gitu. Sebaliknya PDIP juga mendukung Cak Imin katakanlah seperti itu mereka juga nyaman-nyaman saja nggak ada persoalan kan hubungan mereka juga cukup dekat. Karena itu makanya kemudian ini ada upaya dari Prabowo dan Gibran untuk memaksakan satu putaran karena kalau dua putaran mereka berat untuk menghadapi salah satu di antara mereka ini gitu. Petanya saya kira sekarang begitu, Mbak. Betul sekali. Jadi kita jangan lupa ya terhadap
Walaupun banyak hasil survei itu kita tidak percaya, tapi kenyataannya memang mereka juga menghitung bahwa para pemilih Anies itu adalah para loyalis yang ketika diberikan pertanyaan apakah nanti akan berubah lagi suaranya begitu bila ada keadaan tertentu mereka mengatakan tidak gitu. Apapun yang terjadi mereka akan tetap memilih Anies dan sementara kalau kita melihat dari Ipsos itu Anies kan sudah hampir 29%, 28, sekian. Nah, sementara ketika ditanyakan itu kepada pendukung Ganjar dan juga pendukung Prabowo, sebagian besar mereka mengatakan kami masih mungkin untuk berpindah. Jadi apakah nanti sehingga hari pencoblosan, apakah nanti masih akan memilih yang ini ataukah masih akan ada kemungkinan berpindah? Mereka mengatakan bisa jadi mereka akan berpindah. Nah, inilah yang membuat kita mengatakan bahwa kemungkinan besar Amin itu akan lolos ke putaran kedua karena pendukungnya itu memang pendukung yang loyal begitu. Jadi hampir bisa dikatakan 90%, hampir 100% itu mereka sudah tidak akan berubah lagi. Sementara kalau pendukung dari Ganjar dan juga dari Prabowo itu masih memiliki kemungkinan untuk berubah lagi begitu. Nah, ini yang membuat kemungkinan besar ya Mas Ersu dengan dukungan pemerintah, dukungan Jokowi dalam hal ini kepada Prabowo Gibran ini akan membuat mereka saya rasa tetap ada di nomor satu begitu. Dan Ya. kemudian di bawahnya antara Amin dan Ganjar. Jadi siapa yang naik? Kalau saya rasa sih Amin, Anies Muhaimin ini yang akan naik. Mengingat loyalis yang memilih mereka adalah para loyalis gitu, bukan untuk sementara saja. Nah, ini yang kita melihat nanti apa yang akan terjadi kalau saya melihat Lipsus ya, saya membaca Lipsus dari Kumparan Mas Hersu, itu dia ada merujuk kepada sebuah narasumber kalau seandainya Anies itu yang maju maka ada sekitar 90% pendukung dari Ganjar itu akan beralih kepada Anies, bukan beralih kepada Prabowo. Sementara kalau seandainya Ganjar yang naik berhadapan dengan Prabowo dan Anies gagal masuk ke putaran kedua, maka sekitar 70% dari pendukung Anies itu akan beralih kepada Ganjar. Begitu. Saya tidak tahu berapa jumlah golputnya. Tapi artinya memang sebagian besar dari masing-masing kedua ini pilihannya sekarang saat ini malah lebih kepada yang pihak Amin kepada Ganjar, yang pihak Ganjar adalah justru kepada Amin dan bukan kepada Prabowo. Iya, iya. Jadi faktor itu sekarang sudah berubah sekali ya peta di lapangan dan saya kira yang menjelaskan mengapa itu terjadi perubahan ya karena faktor Gibran, gitu kan ya. Bagi kelompok bagi pendukungnya Anies itu big no ya Gibran. Kalau Pak Prabowo ya masih mungkin bukan disebut haram tapi makruh gitu. Dari sisi hukumnya milihnya gitu makruh gitu ya. Masih bisa lah dilakukan zaman waktu masih belum bergabung begitu ya. Sementara bagi PDIP itu betul-betul itu big no yang namanya itu karena ini kan dianggap sebagai keluarga pengkhianat gitu ya dan yang menghancurkan roadmap dari PDIP untuk hat-trick pada pemilu dan pilpres tahun 2024 ini. Jadi petanya seperti itu, Mbak Agi. Jadi kalau sekarang ada surveyor yang gembar-gembor menyatakan akan menang satu putaran itu bagian dari conditioning, gitu ya. Realitasnya nggak seperti itu. Ya. Iya, betul sekali. Jadi memang survei-survei itu kita harus melihat dulu lah. Terakhir ada IPO ya, IPO itu Indonesia Political Opinion begitu dari Deddy Kurniansyah. Itu juga memperlihatkan tren Anies yang naik begitu. Jadi memang saat ini kalau kita melihat senjata dari Anies itu kita melihat susunannya yang tadinya kan untuk di Jawa Timur ada sebagian besar begitu ya kabupaten itu yang menang adalah PDIP memang betul. Yang kedua itu adalah PKB begitu. Nah, tapi untuk saat ini ketika PKB bergabung dengan Anies dan kita melihat susunan dari apa namanya kalau Anies ya tim sepak bola gitu ya Mas Ersu. Apa namanya? Timnas. Ya, Timnas, betul. Namanya adalah Timnas dan di situ susunan dari para kiai banyak sekali dan saya rasa mereka tidak akan berani mencantumkan nama-nama para kiai tersebut kalau seandainya belum sowan. Saya rasa pada saat mereka sowan-sowan kemarin itu ya Mas Irsu mereka juga izin lebih dulu supaya nama mereka dicantumkan dalam Timnas tersebut. Dan kalau kita lihat saya coba searching, kiai ini berasal dari kabupaten mana sih? Itu memang beragam sekali. Jadi hampir seluruh di Jawa Timur itu kiai-kiai yang terkenal populer itu memang ada di kubu Anies begitu. Bahkan kalau kita lihat
Ya, Karena ketika dia ada di Pasuruan pun, itu kiai di Pasuruan mengatakan sudah tidak perlu ke sini lagi Anies maupun Muhaimin karena Pasuruan pasti amin, kami yang akan jalan begitu. Jadi komitmen ya, seperti ya, itu ya. yang sekarang Dan dan Muhaimin pun yakin bahwa mereka akan memenangkan untuk di Jawa Timur. ya, jadi kalau kita lihat ya, namanya Jawa Timur itu memang itu ya NU-nya itu NU PKB. Kalau kemudian mereka katakanlah PBNU mencoba mencabut, nggak bisa masuk gitu, karena itu yang wilayah itu adalah wilayah wilayah dari PKB gitu. Nah, sementara kan kita tadi sebut di Jawa Tengah sudah mulai ada Tegalrejo, ada Sarang, ada kemudian Kiai Toifur di Purworejo dan sebagainya. Itu kan juga pendukungnya juga besar-besar begitu. Jadi kelihatannya dalam Pilpres kali ini NU itu relatif akan solid. Tetap saja ada yang akan lari ke Prabowo, ada lari ke Ganjar, tapi tidak akan terlalu besar semua. Jadi yang larinya akan ke suara Amin dan Caimin, Anies dan Caimin. Saya kira itu Mbak petanya ya. Oke, di luar itu apa yang kaitannya dengan yang belum kita perbincangkan ini karena kan saling terkait ini antara peta dengan juga posisi dari PDIP dengan Pak Jokowi. Iya ya. Jadi saat ini ya Mas Ersu nyambung sedikit saja kalau saya lihat untuk putaran pertama ini Amin memang masih struggle betul begitu. Yes. Karena untuk di kontestasi nasional itu ada Pak Jokowi. Beliau sebagai presiden begitu kan ada di belakang Gibran dan Prabowo. Segala perlengkapan lah infrastruktur bisa digunakan. Tapi kalau untuk tingkat daerah itu sepertinya berkuasa adalah PDIP. Begitu banyak bupati dari PDIP, gubernur juga, wali kota juga, dan itu mereka sudah diinstruksikan untuk memenangkan PDIP begitu. Dalam hal ini juga untuk memenangkan Ganjar. Yang kemarin saya lihat di media sosial itu cukup ramai juga begitu di Partai Sokmed kalau tidak salah yang mengunggah dan kemudian juga ramai di Instagram begitu ya, juga banyak unggah-unggahan lain begitu. Itu adalah video pendek begitu di mana ASN dari Boyolali di mana kita tahu bupatinya adalah berasal dari PDIP di sana ya, yang kemudian pernah viral, Mas Irsu pernah mengirimkan kepada saya di mana ada pengakuan ASN dari belakang begitu yang katanya dia disuruh menyetor uang begitu dan uang itu akan digunakan untuk memenangkan Ganjar Mahfud begitu dan ada sanggahan tentu saja dari Pak Bupati Boyolali, tapi kemudian kemarin ada sebuah video yang memperlihatkan begitu narasinya karena videonya tidak terdengar suaranya begitu Mas Irsu, tapi itu adalah penyerahan kembali uang tersebut gitu ya kepada para ASN yang artinya dikembalikanlah uang itu begitu. Nah, saya rasa cara-cara seperti ini di mana yang ada bupati atau wali kotanya dari PDIP begitu ya. Ini gerakan politik di tingkat lokal itu mereka pasti akan gencar memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, ini di putaran pertama ini masih struggle betul Amin begitu karena dia tidak punya yang oke lah ada bupati misalnya atau gubernur gitu yang didukung oleh Nasdem tapi itu sangat kecil sekali Mas Irsu dan juga dari PKS gitu itu jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi saat ini kalau seandainya Anies ini bisa melewati putaran pertama maka dia ada kemungkinan untuk menjadi besar di putaran kedua begitu. Dan untuk yang berikutnya Mas Irsu kita kemarin membicarakan soal Desa Bersatu ya, pertemuan Ya, Desa ya. Bersatu. Jadi dari 8 organisasi yang salah satunya adalah Abdesi, kita ingin mengingatkan bahwa Abdesi itu sebetulnya ada 2 ya Mas Irsu. Kita pernah bahas ini tahun yang lalu ketika mereka kumpul-kumpul kemudian mereka ingin mendeklarasi Pak Jokowi 3 periode. Ya, Abdesi yang 3 periode ini itu adalah Abdesi yang artinya Abdesi yang mendukung 3 periode ini itu diketuai oleh Ketua Umum Sutarwijaya. Dan kemudian dia adalah yang kemarin begitu mengadakan acara yang di undangannya maupun yang ada di name tag-nya dari para peserta itu tulisannya adalah untuk deklarasi Prabowo Gibran. Jadi bukan Abdesi yang satu lagi. Dan Abdesi yang ini tidak berbadan hukum. Nah, tapi kita tahu di dalam Abdesi ini itu sebagai ketua Dewan Pembinanya ada nama Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan kemudian anggota Dewan Pembinanya itu ada Pak Tito Karnavian, kita tahu dia adalah Mendagri dan kemudian ada Abdesi Surtawijaya ya Mbak ya. Iya betul, ini Abdesi versi Surtawijaya begitu. Dan kemudian di anggota pembinanya ada juga kakaknya Caimin yaitu Menteri Desa siapa namanya? Iskandar ya. Abdul Halim Abdul Iskandar. Halim Iskandar.
Ya. Betul. Nah, tapi belakangan saya lihat ketika dia wawancara oleh media di istana, begitu ya, ketika dia habis mungkin rapat terbatas di istana diwawancara, dia mengatakan bahwa saya tidak ada sangkut pautnya dengan itu, gitu. Karena saya adalah menteri desa. Jadi mereka itu asosiasi itu ada di bawahnya Mendagri. Nah, jadi artinya saya rasa dia sudah perannya dalam sebagai anggota Dewan Pembina di Abdesi Verti Surtawijaya itu sudah tidak nol lah kita bisa katakan demikian. Sementara dari Abdesi satu lagi yang berbadan hukum yaitu terdaftar di Kemenkumham ini adalah Abdesi versi Arifin Abdul Majid. Nah ini kemarin banyak diwawancara juga oleh media. Arifin ini menolak keras. Jadi anggota saya tidak ada yang ikut di sana dan saya juga tidak mensponsori itu dan saya juga tidak ikut-ikutan. Ini adalah Abdesi yang berbadan hukum, jadi terdaftar secara legal, secara hukum. Sementara Abdesi yang satunya lagi yang di bawah Sutarwijaya itu adalah Abdesi yang hanya terdaftar saja di Kemendagri Mas Hersu. Jadi dia versi Kesbangpol begitu ya. Nah, menurut Pak Tito ketika itu saya masih ingat dia mengatakan bahwa ya memang Mendagri Kemendagri ini mewadahi semua aspirasi, semua organisasi, baik yang dia berbadan hukum maupun tidak. Nah, justru yang tidak berbadan hukum ini yang masuk ke dalam wilayah pembinaan di sana begitu. Jadi kita bisa lihatlah ini ya. Dulu kita pernah mengatakan ada misalnya pembentukan partai kemudian pecah begitu, yang satu berbadan hukum maka yang satu dengan nama yang sama dia sudah tidak bisa mendaftarkan lagi begitu. Jadi akhirnya dia menjadi organisasi tanpa badan hukum ya, organisasi biasa saja begitu, dan kemudian dia hanya bisa mendaftarkan di Kemendagri. Nah, ini yang terjadi saat ini Mas Hirsu. Ini seru ya kaitannya dengan ini ya, dengan Gibran kemarin yang memang itu betul-betul kita paham kalau kemudian netizen pada ngamuk ya. Kemarin berapa hari itu training? Jadi 3 hari ya Mbak training topik ya itu ya. Jadi 3 hari kejadiannya kan dari mulai Ahad, Senin, Selasa, sekarang sudah hari Rabu. Ya. Kemarin masih trending. Ya, dan dipicu itu karena sikap dari Bawaslu ya. Saya kira memang ya agak susah untuk kalau Bawaslu bilang bahwa ngapain, kata dia ada petugasnya di sana dan mereka tidak mendengar ada ajakan, itu kemana aja petugasnya itu ngapain gitu, mungkin lagi jajan bakso dia ketika MC-nya karena kemudian kan muncul bukti-bukti bermunculan di media sosial ya, bagaimana terdengar sekali ajakan itu. Coba mungkin kita penting juga ini ada netizen yang memuatnya di akun X-nya ya, ketika MC-nya dengan jelas mengajak untuk memilih Prabowo dan Gibran. Nggak apa-apa, ini kita tayangin lagi deh Mbak Agi ya. Luar biasa semangatnya. Tentunya memang pada hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik yang mulia untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya dan juga dukungan ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Gibran. Jangan lupa ya, nomor berapa? 2. Nomor berapa? Coba tanyakan sekali lagi, nomor berapa? Ya memang jelas di situ. Ini saya kira, saya nggak tahu apakah Bawaslu kemudian tapi nggak, walaupun itu ada tapi tugas kami nggak dengar. Nah, bisa bilang gitu nanti dia. Iya, jadi Ahmad Bagja, Ketua Bawaslu, ini kan memang menolak begitu ya, katanya anggota saya ada di situ, jadi dia mengirimkan personilnya di situ untuk mengawasi. Tapi berdasarkan laporan dari orang yang mengikuti acara tersebut, yaitu staf dari Bawaslu, tidak ada ajakan untuk memilih begitu Mas Hersu. Nah sementara ini kan sekarang sedang digodok nih untuk barang bukti dan sebagainya oleh TPN Ganjar, dikatakan oleh Todung Mulya Lubis untuk bidang hukum dari TPN Ganjar, dia mengatakan bahwa ajakan mendukung atau memilih itu tidak selalu harus dikatakan secara verbal begitu ya. Bahkan di situ yang sekarang verbal. Nah, yang tadi itu terekam gitu ya, secara tidak sengaja MC mengatakan begitu untuk memilih begitu Prabowo Gibran. Nah, yang non verbalnya misalnya dengan adanya nemtek yang di situ jelas acaranya adalah deklarasi
Prabowo Gibran. Dan selain itu juga bukti dari kopi undangan juga di situ jelas-jelas disebutkan begitu kan. Acaranya adalah untuk mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Dan juga saya rasa masih banyak bukti yang lain. Saya juga ada Mas Ersu yang mereka juga memakai baju begitu kan. Padahal ini kan yang datang katanya adalah para perangkat desa. Dan mereka banyak yang memakai bajunya Prabowo Gibran begitu. Dan ini pemirsa bisa lihat bagaimana mereka, dan itu bukan baju yang main-main dibagikan, saya rasa, karena terlihat betul itu dibordir begitu ya, untuk kain-kain yang bagus juga, tidak hanya sekedar kaos-kaos yang dibagikan di tempat. Nah, ini saya rasa yang nanti akan menjadi pertaruhan sengit juga Mas Hersu. Ini Bawaslu ada betul-betul ada di tengah ini. Di antara kekuatan, kalau kita melihat tadi Dewan Pembina, dari Abdesi ada nama Pak Luhut, ada nama Tito Karnavian begitu ya. Apakah dia berani? Ini adalah percobaan lah buat mereka, supaya mereka selanjutnya untuk berani untuk netral walaupun kita pesimis dalam hal ini. Saya kira ini akan makin menarik ya, karena sekarang ini TPN Ganjar akan mengumpulkan bukti-bukti itu dan melaporkan pada Bawaslu. Tapi sangat mungkin juga tim Prabowo Sandi, meskipun Prabowo Sandi terus Prabowo Gibran, saya kira mereka juga punya amunisi untuk melakukan hal yang sama kan, berkaitan dengan kepala-kepala daerah itu yang terjadi. Jadi betul, mungkin levelnya sekarang saya kira mungkin mulai ikut-ikutan ikut-ikutan anak-anak Gen Z bahwa PDI ngomong kami muak dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Ada lagi Mas Hersu, yang Mas Hersu kemarin kan mengikuti rapat antara Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR ya. Nah, di situ di luar ini ya. Tapi bukan ini. Ini bukan Wapenkumham. Ini adalah soal di mana ada protes dari anggota DPR dari fraksi Gerindra. Iya, yang dari Jawa Timur begitu, yang dia protes bahwa di tempat dia begitu, di wilayah konstituennya dia, itu kepala-kepala dari lapas gitu, Kalapas itu banyak diganti. Dan dia mempertanyakan kenapa ini banyak diganti. Sesudah dia mendapati kenyataan tersebut, begitu, lalu dia katanya melihat daerah-daerah lain di luar Jawa Timur, dan ternyata memang banyak Kalapas yang diganti di berbagai daerah. Dia mempertanyakan itu, apakah ini menjadi semacam penggalangan nantinya untuk mereka memilih Ganjar dan Mahfud. Jadi suara itu akan menang begitu di dalam lapas. Dia juga mempertanyakan, dia mendapatkan informasi bahwa ada semacam fakta integritas lagi fakta integritas seperti yang dibuat oleh Bupati Sorong begitu, Yan Pitmosa. Tapi kalau ini adalah fakta integritas kepada Kalapas, kata dia demikian. Itu di protes itu dinyatakan di depan Pak Yasona Lawli, yaitu Menteri Hukum ya, dan HAM gitu. Dan kemudian Pak Yasona Lawli menanggapi sih, tapi cuman pendek begitu ya. Dia hanya mengatakan tidak juga kok, tahun 2019 dulu di daerah Malang di Jawa Timur yang menang adalah caleg dari Gerindra. Tapi tetap dari Gerindra ini menginginkan adanya panja begitu ya, ada ada panitia kerja yang mengawasi. Nah, ini artinya memang Menteri juga bekerja begitu Mas Hersu, kalau seandainya betul sinyalemen itu ya, untuk menggalang dukungan, menggalang suara dan sebagainya. Bahkan katanya kalau di lapas itu nanti para sipir yang menjadi KPPS-nya apa dan sebagainya, yang tentunya mereka tidak akan berani melawan perintah dari Kalapas, apalagi kalau Kalapasnya sudah membuat fakta integritas. Nah, inilah yang berat untuk putaran satu ini buat Amin, Mas Hersu. Yes, jadi dua-duanya sebenarnya punya infrastruktur untuk melakukan kecurangan. Yang satu di pusat, yang satu mainnya di daerah gitu ya. Kalau Prabowo ke pusat, tapi juga pusat juga bisa sampai ke daerah-daerah, terutama pejabat gubernur dan pejabat wali kota dan bupati yang ditunjuk oleh pemerintah kan bisa memainkan semacam itu. Sementara Ganjar dan Mahfud itu bisa main di daerah-daerah yang kepala daerahnya berasal dari PDIP, dan itu di daerah-daerah yang suaranya gemuk, Mbak, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur mainannya semacam itu ya. Tapi di luar itu saya kira tadi kalau kita ngomongin yang rapat di Komisi 3, saya pikir tadi Mbak Agi mau ngomongin Pak Hamid, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sempat diusir oleh Benny Harman ya. Ini kok saya juga heran loh, kok yuk masih muncul juga Pak Hamid dalam rapat kerja semacam itu kan gitu. Iya, saya juga heran sekali, kaget loh saya Mas Hersu kemarin melihat streaming dari rapat antara Komisi 3 dengan Kemenkumham. Kok
kok wamennya masih hadir di situ, kan sudah statusnya menjadi tersangka, jelas-jelas sudah menjadi tersangka begitu ya. Kalau sudah menjadi tersangka artinya alat buktinya begitu ya sudah cukup. Mungkin sekarang sedang diproses untuk naik ke tingkat penyidikan begitu. Tapi artinya orang ini Edi Hiarits ini dia masih mengikuti acara penganugerahan guru besar ya di UGM, masih tampil di sana. Jadi masih bebas begitu berkantor apa seperti biasa begitu. Tapi memang kalau kita melihat ini miris banget karena ini adalah termasuk orang-orang yang apa namanya orang-orang yang mengerti hukum, sangat-sangat mengerti hukum karena sudah profesor begitu, tapi justru mencari celah hukum untuk melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu menerima suap atau gratifikasi begitu Mas Ersu. Dan satu lagi Mas Ersu, akhirnya karena Edi Hiarits ini peristiwanya mengemuka, kasusnya itu naik begitu ya. Kemudian kasus dari kakaknya yang juga adalah seorang dosen visipol di UGM itu Erik Hiarits ini kan juga jadi rame lagi begitu. Padahal Erik ini sudah dipecat gitu ya, dikeluarkan dari UGM karena melakukan pelecehan seksual. Si Erik Hiarits ini dia melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya begitu. Peristiwanya sebetulnya pada tahun 2016, tapi kemudian pemecatannya itu baru dilakukan pada tahun 2022 karena sebetulnya katanya dia diberi kesempatan begitu untuk melakukan namanya mungkin semacam konsultasi ya, orang-orang yang melakukan pelecehan apa dan sebagainya kan sering sekali diberikan ruang konsultasi itu apakah dia masih bisa berubah menjadi baik atau tidak. Tapi ternyata pihak UGM selanjutnya menemukan fakta begitu ya bahwa memang sudah tidak bisa dipertahankan, sehingga yang memecat tidak hanya UGM kalau untuk dosen seperti ini ya, tapi juga dari kementerian. Dan waktu itu Erik Hiarits ini sempat dia banding ke PT UN gitu, tapi akhirnya dia kalah dan dia keluar. Ini kakak beradik ini menjadi kalau saya melihat ya menjadi aib betul Mas Hersu. Walaupun masih status tersangka, tapi saya rasa KPK tidak akan main-main. Selama ini KPK kalau sudah menaikkan status ya memang mereka memiliki bukti-bukti yang sangat kuat dan biasanya memang terbukti dan masuk begitu ya, masuk terbukti bersalah. Apalagi ini nilainya cukup besar untuk satu orang ya, sekitar 7 miliar katanya. Oke. Ya, saya kira ini kita mesti waspada betul dengan Pilpres kali ini karena kelihatannya ini kecurangannya akan terjadi gila-gilaan pada Pilpres 2024 ini pasti jauh lebih curang dibandingkan Pilpres 2019 ya. Jadi mulai sekarang ikut Anda semua viewer harus ikut mulai mengawasi, dan kalau ada kecurangan sekarang kan gampang viralkan saja. Kan gitu ya. Atau dikit pada kami kita juga akan untuk bantu memviralkannya. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih muat.